Halo semuanya, selamat datang di channel Next Trend. Selamat datang di Leaks of the Weeks, di mana kita akan membahas beberapa isu mengenai gadget terbaru yang bisa jadi hanya isu belaka atau kejadian benar nantinya. Isu pertama ini adalah soal Samsung Galaxy S22 series yang kabarnya akan mendapat bahan kaca yang pastinya akan membuat HP ini terasa lebih mewah. Lalu ada Huawei P50 Pocket, sebuah smartphone lipat dari Huawei yang akan jadi tandingan yang cukup berat nih bagi Samsung Galaxy Z Flip 3. Dan yang terakhir, soal Redmi Note 11 4G yang sudah mendapat sertifikasi dan tampaknya ada satu hal penting nih yang harus diperhatikan dari isu yang satu ini. Apa itu? Bersama gue Bagus, ini adalah Leaks of the Week. Berita pertama, ini datang dari Samsung Galaxy S22 series yang akan menggunakan material kaca pada bagian belakangnya, menurut Ice Universe. Yang membuat berita ini jadi kabar baik adalah material kaca ini nggak cuma hadir di varian Ultra, tapi juga ada di varian yang standar dan yang plus nih ya. Kaca ini bisa dibilang adalah material yang cukup premium di sebuah smartphone. Sehingga pada awalnya, gue mengira material kaca ini hanya akan hadir di varian Ultra, tapi ternyata hadir juga di S22 standar dan yang plus. Gue tahu nggak semua orang ya suka dengan material kaca karena sifat kaca yang kalau jatuh dia akan langsung pecah dan pada akhirnya ngerusak tampilan smartphone-nya. Selain itu, kaca atau apapun lapisan yang glossy gitu ya akan cenderung lebih mudah meninggalkan bekas tergores atau bekas sidik jari ya, terutama minyak-minyaknya itu. Tapi kita nggak tahu nih, kaca seperti apa yang nanti akan dipakai di S22 series nantinya dan penampakannya akan seperti apa. Bisa jadi Samsung ya barangkali ya menemukan cara untuk mengatasi isu-isu yang gue sebutkan tadi. Yang pasti penggunaan material kaca ini akan meningkatkan kemewahan tampilan dari sebuah smartphone. Untuk orang yang memang lebih mementingkan penampilan. Iya, gue tahu nggak semua ya, tapi nggak sedikit kok yang beranggapan seperti itu. Untuk spesifikasinya, S22 series, semua varian dia akan pakai Exynos 2100 atau Snapdragon 8 Gen 1 di Korea dan US. Kalau RAM-nya dia ada 8GB sampai 16GB, sedangkan penyimpanannya dari 256 sampai 512GB. Yang membedakan ketiganya nanti ada di ukuran layar dan kamera yang angkanya saat ini belum ada yang confirm, tapi nanti sekitar bulan Januari gue akan buatkan video khusus soal spekulasi spek Galaxy S22 series sebelum unpack, sambil menunggu informasi yang lainnya datang. Isu atau rumor selanjutnya ini adalah soal HP lipat terbaru dari Huawei. Setelah Mate X, kini Huawei akan memperkenalkan Huawei P50 Pocket. HP lipat yang satu ini punya konsep mirip seperti Samsung Flip, di mana dia akan jadi HP yang sangat ringkas saat terlipat, tapi cukup besar, lumayan lah kayak HP normal saat dibuka dan punya layar di bagian luarnya juga. By the way, P50 Pocket ini bukan smartphone konsep ya, melainkan smartphone yang beneran akan dirilis dalam waktu dekat atau lebih tepatnya tanggal 23 Desember nanti. Nah, sebelum perilisannya udah beredar nih bocoran mengenai spesifikasi dari Huawei P50 Pocket. Spesifikasinya, dia punya layar utama 6,85 inci dan bagian luarnya ada layar lagi berukuran 1 inci. Lalu untuk kamera dia 3 setup ya untuk bagian luar. Dia ada kamera utama 50 megapiksel, ultrawide 13 megapiksel dan kamera zoom 3 kali 8 megapiksel. Yang sayangnya memang nggak disebutkan ya, ini zoomnya digital kah atau optical. Chipsetnya dia akan pakai Kirin 9000, baterai 4100 mAh yang mendukung pengisian daya 66 watt. Secara keseluruhan, sebenarnya Huawei Pocket ini sedikit lebih baik, ya mungkin jauh lebih baik bisa dibilang gitu ya, dari Samsung Galaxy Z Flip 3 di beberapa sektor ya, kayak baterainya, pengisian daya ya sangat amat jauh lebih kencang, layarnya juga sedikit lebih besar, tapi seperti yang kita tahu ya, Huawei ini kan dia nggak pakai Android kayak Galaxy Z Flip 3, dia pakai Harmony OS. Gue sendiri sebenarnya belum pernah dapat kesempatan mencoba perangkat Huawei, terutama yang pakai Harmony OS. Jadi gue juga agak sulit untuk mengambil keputusan ya, apakah absennya Google Service akan membuat Huawei Pocket ini punya posisi yang jauh lebih lemah dibandingkan Galaxy Z Flip 3. Padahal speknya udah mantep banget, dan Z Flip 3 itu salah satu HP yang cukup laris di tahun 2021. Apakah Huawei Pocket P50 bisa menandinginya ya? Nanti info soal Huawei P50 ini bisa kalian pantengin aja di websitenya nextrend.com setelah perilisannya di tanggal 23 Desember besok.
Terakhir, ini adalah soal Redmi Note 11 4G yang bisa jadi akan hadir di Indonesia. Jadi lembaga sertifikasi perangkat elektronik Singapura dan Eropa ya, itu udah memberikan sertifikat ke sebuah perangkat Xiaomi atau Redmi lebih tepatnya. Nomor di sertifikasi ini mirip dengan yang dimiliki Redmi Note 11 4G yang udah rilis di Tiongkok ya beberapa waktu lalu. Ya kalian bisa lihatlah di sertifikasi ini. Saat ini sih belum diketahui apakah sudah terdaftar di TKDN atau belum ya, karena memang belum ada informasi yang valid. Kalau berkaca pada spek yang ada di Tiongkok, Redmi Note 11 4G ini memang menggunakan MediaTek Helio G88, layar 6,5 inch, kamera 50 megapiksel, baterai 5000 mAh, dan pengisian daya 18 watt. Cuman, kalau gue lihat lagi ya, spesifikasi dari Redmi Note 11 4G versi Tiongkok ini mirip banget sama Redmi 10 yang udah hadir di Indonesia sejak beberapa bulan yang lalu. Bisa jadi, ini perangkat yang sama sebenarnya, cuman beda nama untuk market yang berbeda. Tapi kalau gue kutip dari GSM Arena, Redmi Note 11 4G versi global, nantinya kabarnya dia akan menggunakan Snapdragon 680, di mana dia jelas lebih kencang daripada Helio G88. Sedangkan sisanya entah ya akan membawa spesifikasi seperti apa, kemungkinan sama gitu ya, tapi setidaknya dengan adanya sertifikasi ini udah ada tanda-tanda nih kehadiran Redmi Note 11 versi global. Sepertinya segitu dulu aja 3 isu atau rumor yang cukup banyak dibicarakan minggu ini. Semua ini hanya sekedar isu atau rumor yang belum dikonfirmasi oleh merek yang bersangkutan, ditambah opini dari kami yang bisa jadi kejadian atau cuma sekedar isu belaka. Kalau kejadian syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang penting konsumen mendapatkan produk terbaik dengan harga yang bersaing. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Buat kalian masih keluar ya, entah untuk kerja, kuliah, atau sekolah, jangan lupa untuk jaga protokol kesehatan dan vaksin kalau ada kesempatan, supaya kita bisa ketemu lagi di lain hari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.